Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas latihan soal serta contoh-contoh soal yang ada di materi vektor yang sudah saya share di grup WA. Nah, kita mulai dengan latihan soal yang pertama. Ini ada soal jika U adalah 1,2,3, V adalah 1,0,-1, W adalah 0,-2,1, sedangkan K dan L adalah skalar yang bernilai 2 dan 3. Nah, sebelumnya kita bahas dulu tentang vektor. Nah, vektor ini kita mulai dengan notasinya. Notasi vektor itu untuk membedakan antara vektor dengan koordinat, biasanya dalam buku cetak atau pengetikan itu vektor dinyatakan dengan huruf tebal. Jadi kalau misalkan ini U, vektor U, berarti U-nya ini tebal. Tapi jika tulisan tangan, kita kan tidak mudah untuk membuatnya tebal. Bisa jadi kertasnya bolong gara-gara kena tintanya terlalu tebal. Jadinya untuk membedakan yang mana yang vektor dan yang mana yang koordinat, biasanya dalam tulisan tangan itu diberi seperti ini, double seperti ini, depannya di double. Ini gak kelihatan, begini atau begini, atau juga bisa dikasih atasnya dikasih panah gini. Ininya biasa aja, tipis biasa. Jadi misalkan vektor U, vektor V, vektor W begini. Nah, kalau seperti ini dalam tulisan tangan jelas bahwa yang dimaksud adalah vektor. Sedangkan skalar di sini ditulis biasa. Kalau dalam pengetikan jelas ditulis dengan huruf K gitu aja, tipis, L juga begitu tipis. Ini skalar, yang ini adalah vektor. Nah, di soal ini kita diminta untuk membuktikan bahwa vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U dan lain sebagainya. Jadi ini semua adalah vektor. Nah, untuk selanjutnya tidak perlu saya kasih panah. Anggaplah bahwa ini semua adalah yang dimaksud adalah vektor. Nah, kita mulai dari soal yang pertama. Kita akan buktikan bahwa vektor U ditambah vektor V akan sama dengan vektor V ditambah vektor U. Pembuktian. Untuk yang satu, U ditambah V, jadi kita mulai dari ruas kirinya. Ruas kirinya adalah U plus V, vektor U adalah ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, ditambah vektor V. V adalah 1, 0, min 1. 1, 0, min 1. Untuk menjumlahkan dua buah vektor, tinggal kita jumlahkan komponen-komponen yang bersesuaian. Jadi yang posisinya sama ditambahkan. Berarti 1 tambah 1, 2, 2 tambah 0, 2, 3 min 1 adalah 2. Ini adalah ruas kiri. Nah, sekarang ruas kanannya adalah V plus U. V plus U berarti 1, 0, min 1 plus 1, 2, 3. Hasilnya adalah 2, 2, 2. Nah, oleh karena ruas kiri dan ruas kanan nilainya sama 2,2,2, maka terbukti bahwa U plus V, vektor U plus vektor V sama dengan ya maksud saya sama dengan V plus U.
Maksudnya ini adalah penjumlahan vektor antara dua vektor itu bersifat komutatif, boleh dibolak-balik, hasilnya akan sama. Sekarang yang nomor 2, pernyataan nomor 2 ini begini. Kita buktikan U plus V. Jadi kita mulai dari yang ruas kiri dulu, U plus V plus W dulu. Nah ini kan berarti U plus V dijumlahkan terlebih dahulu, baru dijumlahkan dengan W. U nya adalah 1, 2, 3, V nya adalah 1, 0, min 1. Nah ini dijumlahkan terlebih dahulu, baru dijumlahkan dengan W. W nya adalah 0, min 2, 1. Kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah U plus V 2, 2, 2, 2, 2, 2 ditambah 0, min 2, 1. 2 tambah 0, 2, 2 min 2, 0, 2 plus 1, 3, 203. Sekarang ruas kirinya. Ruas kanannya. Ruas kanannya adalah 0 plus V plus W. Berarti V plus W kita jumlahkan dulu, baru dijumlahkan dengan U. 1, 2, 3 plus 1, 0, min 1 plus 0, min 2, 1. 1, 2, 3 plus ini hasilnya 1 tambah 0, 1, 0 tambah min 2, min 2, min 1 tambah 1, 0. Kalau kita jumlahkan hasilnya 1 tambah 1, 2, 2 tambah min 2, 0, 3 tambah 0, 3. Nah, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Terbukti bahwa U plus V plus W sama dengan U plus V plus W. Gini ya. Nah, pernyataan ini adalah sifat asosiatif. Berarti vektor, penjumlahan vektor itu memenuhi berlaku sifat asosiatif. Asosiatif itu pengelompokan. Jadi U plus V dikelompokkan dulu, dijumlahkan, ditambahkan vektor lain, itu hasilnya akan sama jika kita mengelompokkan V dengan W dulu, baru dijumlahkan dengan U, hasilnya akan sama. Nah, jadi terbukti untuk kalimat yang kedua, pernyataan yang kedua. Pernyataan yang ketiga, U plus 0 sama dengan 0 plus U. Nah, 0 di sini adalah vektor 0. Vektor 0 itu berarti semua isinya adalah 0. Nah, untuk membedakan biasanya dicetak tebal atau dikasih gini. Maksudnya adalah vektor 0. Nah, kita buktikan nomor 3. Nomor 3 berarti kalau ruas kirinya U plus 0, berarti U-nya kan 1, 2, 3. Vektor 0-nya berarti vektor yang isinya 0 semua. 0, 0, 0. Berarti 1 tambah 0, 1, 2 tambah 0, 2, 3 tambah 0, 3. Kemudian ruas kanannya begini, berarti 0, 0, 0,
1, 2, 3 tentu akan menghasilkan 1, 2, 3. Jadi terbukti U plus 0 sama dengan 0 plus U. Sekarang nomor 4. Nomor 4, kalau ada vektor U ditambah dengan lawannya min vektor U akan menghasilkan 0. Nolnya ini juga vektor. Nah, ini membuktikannya berarti U tadi kan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus min U berarti kan min 1, min 2, min 3. Hasilnya pasti 0, 0, 0. Terbukti. Ini sifat ini adalah sifat identitas terhadap penjumlahan. Sifat yang kelima itu K kali L kali U. K-nya skalar, L-nya skalar, U-nya vektor. K, L, U vektor. Saya mulai dari K-nya bernilai 2, L-nya bernilai 3. K-nya 2, L-nya 3, U-nya 1, 2, 3. Kan kita kalikan dulu. Berarti 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9. Nah, ini kita kalikan lagi. Hasilnya adalah 2 kali 3 6, 2 kali 6 12, 2 kali 9 18. Ini hasilnya. Nah, sekarang ruas kanannya. Ruas kanannya adalah kita kalikan dulu KL-nya baru dikalikan dengan vektornya. Berarti KL kalikan vektor U. K-nya 2, L-nya 3 kalikan dengan U. 1, 2, 3. 2 kali 3 6, 1, 2, 3 U-nya. Terus dikalikan. Berarti 6, 12, 18. Ya, sama ruas kiri dan ruas kanan berarti terbukti. Nomor 6. Nomor 6 itu kalau yang atasnya tadi skalarnya 2, vektornya 1, ini skalarnya 1, vektornya 2, dan tidak hanya melibatkan perkalian tapi juga penjumlahan. Nah, kalau ini berarti ruas kirinya K U plus V sama dengan K-nya 2, U-nya 1, 2, 3, V-nya 1, 0, min 1. Nah, ini dijumlahkan dulu baru dikalikan. 2. Kalau dikalikan 1 tambah 1 2, 2 berarti 4. Ruas kirinya. Ruas kanannya adalah KU plus KV. KU plus KV ini vektor. Berarti 2 kalikan 1 2, 3. 2 kalikan 1 0 min 1. Hasilnya adalah ini kalikan 2 4 6, 2 0 min 2. Kalau dijumlahkan adalah 2 tambah 2 4, 4 tambah 0 4, 6 kurangi min 2 4 juga. Ruas kiri dan ruas kanan sama, jadi terbukti. Ini namanya sifat distributif.
Terbukti bahwa KU plus V sama dengan KU plus KV. Kan dikalikan begini. Nah, ini namanya sifat distributif. Kan perkaliannya didistribusikan sehingga menghasilkan KU dan KV. Sekarang nomor 7 soalnya adalah begini, mirip dengan yang nomor 6. Gini, K plus L, K nya 2, L nya 3, U nya 1, 2, 3. Cara membuktikan boleh seperti ini. Kalau yang tadi kan saya pisahkan antara ruas kiri dan ruas kanan, sekarang saya satukan. Saya hitung berbarengan. K nya 2, U nya 1, 2, 3, L nya 3, U nya 1, 2, 3. Nah, ini jajaran begini, kita buktikan ke bawah. 2 plus 3 itu 5. 1, 2, 3. Dan di sini kita kalikan dulu. 2, 4, 6. 3, 6, 9. Nah, yang di sini kita kalikan 5, berarti kan begini. 5, 10, 15. Kemudian yang ini kita tambahkan 2 tambah 3, 5, 4 tambah 6, 10, 6 tambah 9, 15. Nah, ternyata ruas kiri dan ruas kanan sama. Nah, terbukti. Yang nomor 8, 1 kali U adalah U. Nih, saya tuliskan di sini. 1 kalikan U sama dengan U. Berarti ada skalar bernilai 1 dikalikan dengan U. U-nya adalah 1, 2, 3. Kalau kita kalikan berarti begini. 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. 1 kali 3, 3. Nah, 1 kali 2 kali 3, maaf salah ngomong. 1,2,3 itu adalah vektor U. Sehingga terbukti. Ini juga cara pembuktian yang menuliskannya dengan model lain. Nah, ini adalah pembahasan untuk latihan soal yang pertama, latihan soal 1. Sekarang latihan soal 2. Untuk latihan soal 2 itu membahas tentang norm vektor. Nah, ini ada beberapa vektor, ada vektor U, V, W, X. Vektor U dan vektor W itu mempunyai 3 komponen, artinya dia vektor di ruang berdimensi 3 atau 3 dimensi. Sedangkan W itu ada 2 komponen, X juga demikian, berarti W dan X itu vektor yang berada di ruang berdimensi 2 atau 2 dimensi. Nah, kita diminta untuk mencari norm dari vektor-vektor tersebut. Ada 6 soal di sini. Nah, kita mulai dari norm vektor U. Jadi untuk nomor 1 ini norm vektor U, bacanya begitu ya. Kalau mutlak itu kan cuma garisnya cuma 1. Nah, kalau double itu bacanya norm. Nah, jawabannya begini. Jawaban untuk nomor 1, norm U, norm vektor U adalah U-nya kan 1, 2, 3 komponennya ya. Untuk mencari normnya itu rumusnya akar U1 kuadrat plus U2 kuadrat plus U3 kuadrat.
Ini maksudnya U1 itu komponen yang pertama, komponen yang kedua, komponen yang ketiga. Ini maksudnya. Komponen yang pertama, komponen yang kedua, komponen yang ketiga. Berarti normnya adalah akar. Komponen yang pertama adalah 1, berarti 1 kuadrat. Komponen yang kedua adalah 2, berarti 2 kuadrat. Komponen yang ketiga 3, berarti 3 kuadrat. Nah, ini kita kuadratkan terus di akar. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. 1 plus 4 5, 5 plus 9 14. Berarti norm dari U, vektor U adalah akar 14. Sudah, jawabannya begini saja. Untuk yang nomor 2 itu adalah norm dari vektor W. Kita jawab norm dari vektor W. W mempunyai komponen 0 dan min 2. Berarti W adalah vektor di ruang berdimensi 2. Rumusnya berarti W1 kuadrat plus W2 kuadrat. Jadi untuk menghitung norm itu tergantung dengan dimensinya. Kalau dimensinya 3 kayak di nomor 1 itu berarti ya seluruh komponennya dikuadratkan. Jadi sebanyak 3. Tapi kalau W komponennya kan hanya 2, maka rumusnya juga menyesuaikan, cuma 2 saja. Nah, ini kita masukkan komponen-komponennya ada. W1 nya adalah 0, berarti 0 kuadrat. W2 nya adalah min 2, berarti min 2 kuadrat. 0 kuadrat 0, min 2 kuadrat 4, berarti akar 4. Akar 4 adalah 2. Nah, ini adalah norm dari vektor W. Nah, untuk nomor 3 ini sebenarnya soalnya mengacu pada yang ada di PowerPoint yang saya berikan. Tapi saya lupa bahwa soal tersebut itu ada cerita lebih jauhnya yang tidak saya tuliskan di PowerPoint, sehingga itu mempengaruhi pembahasan kita. Oleh karena itu nomor 3 dan nomor 4 kita skip, tidak perlu kita bahas pada kesempatan kali ini. Nanti kalau kita ada kesempatan lagi kita bahas lebih lanjut. Jadi nomor 3 dan nomor 4 bonus tidak perlu kita jawab, lain kali saja. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 itu ada vektor U dikurangi dengan vektor V, kemudian dicari normnya. Berarti kita harus mengkurangkan dulu U dan V itu gimana hasilnya, baru bisa kita normkan. U norm vektornya adalah 1 2 3, komponennya 1 2 3. Sedangkan V 1 0 min 1. 1 kurangi 1 0, 2 kurangi 0 2, 3 kurangi min 1, berarti 3 plus 1 4. Nah, sudah ketemu U dikurangi V, sekarang kita normkan. Sehingga norm dari U min V adalah ini, komponen ini kita akarkan dari kuadratnya. Berarti 0 dikuadratkan, 2 dikuadratkan, 4 dikuadratkan. 0 plus 4 plus 16, berarti akar 20. Akar 20 itu adalah akar 4 kali akar 5, berarti 2 akar 5. Nomor 6 sekarang. Nomor 6 itu 3W ditambah 2X 6. Berarti kita cari dulu 3W berapa, 2X berapa, kemudian kita jumlahkan. 3W plus 2X. 3W, W-nya 0 dan min 2.
0 min 2, kemudian 2, X nya adalah min 3 dan 1, min 3, 1, kita kalikan 3 kali 0, 0, 3 kali min 2, min 6, sini juga kita kalikan 2 kali min 3, min 6, 2 kali 1, 2, nah ini kita jumlahkan, jumlahnya adalah 0 ditambah min 6, min 6, min 6 tambah 2, min 4. Nah ini kita normkan hasilnya, berarti hasil dari ini, norm dari vektor yang kita cari itu akar dari kuadratnya min 6 dan kuadratnya min 4. Min 6 kuadrat itu 36, min 4 kuadrat 16. Ya, berarti akar 4252, akar 52. Kalau bisa diperkecil, boleh diperkecil. 52 itu 4 kali 13, berarti akar 4 kali akar 13, akar 4 bisa kita akarkan 2 akar 13. Ini adalah norm dari vektor yang kita cari. Nah, sekian pembahasan dari latihan soal 2. Kita lanjutkan dengan contoh 1 dan contoh 2 di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.